Saya Bu Heru ya. Wawancara saya ini. Oke. Selamat siang Bu Heru. Apa kabar Bu Heru? Alhamdulillah baik. Hari ini kok ceria sekali. Sehat. Apa masih disambi ngajar juga Bu Heru? Nanti jam 13.20, jam ke 9.10. Itu ini bukan jam project Bu Heru? Enggak, projectnya mulainya nanti September awal. Oh, ini belum project jalannya kan? Belum ini mulai. Project. Oh, lah terus pelajarannya terus pundi kalau belum project gitu Bu Heru? Kalau projectnya nanti jadwalnya kelas 7 awal September, kelas 8 awal Oktober. Oh, dibagi-bagi. Jadi ini masih pelajaran gitu biasa sampai hari Jumat, Senin baru project. Projectnya itu setiap hari atau hanya beberapa hari tertentu saja Bu Heru? Kalau di kita di blog, jadi projectnya itu sebulan. Satu angkatan itu satu bulan. Jadi 3 tema itu jalan bareng. Oke. 1 bulan itu berarti khusus project semua ya Bu? Iya, semua dari jam 7 sampai jam 3. Oke. Sesuai dengan jam pembelajaran. Berarti hari ini tadi jenengan ngajar full ya Bu Heru? Tadi pagi terus istirahat dulu, cuman saya Kamis piket, jadi tetap di kelas. Kamis piket ini kan hari Selasa Bu? Hari Selasa. Kok iso tekan Kamis ya? Jenengan apa mikirin di jam Sabtu nggak pengennya selak Kamis ya Bu, biar Jumat delegasi ini Bu. Padahal ini masih Selasa ya Bu, masih jauh ya Bu? Saya Selasa tuh piket, jadinya yang saya nggak ngajar tetap masuk ke kelas, nungguin yang nggak berangkat hari ini. Oh, lah hari ini tadi jenengan ngajar kelas berapa saja Bu Heru? Kelas 8. Yang kemarin Bu nyambung sama yang diwawancara. Saya tadi ngajar di kelas 8B. Oh, yang sangat hari ini. Hari ini jenengan rekam bukan? Saya foto, saya sangat antusias teringat dengan wawancara Bu Sari kemarin soalnya. Ternyata mereka kalau di presentasi, mereka membuat presentasi, kemudian menampilkan hasil karya, karena ngomongnya bisa tersalur tuh. Ya walaupun ngelek kene rodok tenanan, cuman ketika ada yang di depan, terus direkam, mereka nanti mau dimasukin ke YouTube itu ternyata tenanan, karena memang pada dasarnya suka ngomong gitu Bu. Jadi ketika presentasi mereka antusias. Waduh. Berarti sebenarnya mereka itu audio atau kinestesis ya Bu yang menurut jenengan kemarin kalau itu? Saya kok gabungan kinestetik sama audio, tapi audionya dia yang harus didengar gitu. Bukan dia yang mendengar. Berarti bukan dia yang untuk mendengarkan tidak, tapi mereka yang butuh didengarkan ya Bu? Butuh didengarkan. Ya sepertinya tadi agak udah mulai meningkatlah keberhasilan. Saya mengira dari 3 jam itu bisa efektif 80%, walaupun kadang kehilangan pas lagi heboh gitu kehilangan, tapi lebih mendingan Bu dibanding sebelum-sebelumnya. Karena memang jenengan sudah punya pemahaman potensi di kelas 8B itu akan seperti itu gitu. Iya, saya nyoba kok mereka semua dari 5 kelompok kan saya buat project model sel itu, bikin sel tumbuhan dan sel hewan. Pas proses itu ya kayak gitu tuh. Kemarin itu baru berapa 30 atau 40%. Tapi ternyata ketika ditarget mereka itu bisa. Tadi udah jadi semua. Ketika saya minta untuk presentasi hasil luar biasa. Ternyata ekspektasinya loh, mereka kalau disuruh ngomong, intinya disuruh ngomong aja. Disuruh ngomong, tampil di depan. Suka tampil ternyata memang. Itu ekspektasi yang jenengan bayangkan itu berarti di luar ekspektasi ya Bu, kayak SKP kita ya Bu. Di luar ekspektasi saya. Iya, soalnya saya tadi ngalir aja. Pagi hari itu udah, 8B, saya udah berusaha untuk meredam emosi dulu. Awalnya ayo karakter gini-gini, terus udah ini kok awal semangatnya kayak mengendur gitu, kok bisa
jam pertama kok diminta semangatnya nggak kompak sama sekali itu ketika saya bikin ice breaking dan lain-lain. Jadi langsung saya harus maksudnya memutar otak gimana caranya menghadapi mereka. Padahal aslinya ya saya memang hari itu memang mau presentasi undian. Jadi model ternyata itu pada rebutan. Saya yang muter yang pakai kayak orang arisan tuh. Yang maju duluan siapa. Ternyata itu cukup bisa membuat mereka kan nggak tahu siapa habis ini yang mau maju. Jadi ketika yang habis maju presentasi dia memutar ini kayak spin di komputer itu ada spin off itu tadi. Jadi pakai aplikasinya tadi apa ya tadi namanya aplikasi spinner atau ya memang ternyata memang harus bermain dengan IT ya. Oke. Terus ketika kelompok itu jenengan membagi atau mereka memilih anggotanya sendiri ya Bu Heru? Kemarin saya sudah bagi sebelumnya, mereka memilih itu berdasarkan minat. Jadi memang ada jomplang juga, ada yang 5, ada yang 7. Tapi saya udah bilang kelompoknya 5, 6, 7. Jadi nggak boleh kurang dari 5, nggak boleh lebih dari 7. Oke. Jadi kemarin ternyata benar Bu, survei kinestatiknya itu ada 15 atau 16 orang gitu, separuh sendiri yang hampir 50% yang kinestetik saya kasih habis 50%. Saya bagi lagi kan 2, jadi ada 7 sama 8, yang 8 tak masukkan yang 5, jadi bisa agak seimbang gitu. Karena kan buat produk itu kemarin saya buat model sel sama model tumbuhan itu. Misalnya saya tadi ada di ruangan itu Bu, kira-kira saya jenengan itu menginginkan saya mengamati yang mana Bu? Apa yang jenengan banggakan ketika jenengan itu masuk di kelas jenengan? Kan tadi umpamanya saya sebagai bidian gitu ya. Jadi saya masuk di kelas jenengan ingin membuktikan sesuatu apa kepada saya biar pembelajaran jenengan itu sudah sesuai atau malah mungkin di atas ekspektasi jenengan kan. Berarti ekspektasi jenengan apa, ternyata anak-anak itu melebihi target yang jenengan rencanakan. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, Bu. Ya, saya kan kayak ngalir ya, Bu. Ada yang presentasi, mereka satu kelompok bisa ngomong, tidak perlu. Kan itu mereka bisa mengatur yang ngomong itu gantian. Jadi menunjukkan ini bagian ini, fungsinya ini. Mereka udah ngatur, ternyata manajemennya cukup. Oh, ternyata biar bisa tampil semua itu. Kelebihannya di situ. Karena ingin menunjukkan kelebihan masing-masing. Akhirnya ketika presentasi, ada yang jadi moderator mulai dari awal, membuka. Jadi itu urut, kok ya rapi gitu. Ternyata mereka ketika diminta sesuatu, kita tidak pakai, silakan ngomong semua, itu nggak usah Bu. Itu yang saya bisa ambil potensi positif dari kelas 8B. Dengan kehebohannya itu bisa memanajemen masing-masing individu untuk berani berbicara di depan umum. Itu Bu. Saya nyon sewu. Celometannya berubah. Celometannya bermutu gitu ya Bu. Celometannya bermutu. Ketika jenengan membentuk kelompok itu sebenarnya tugas-tugas per individu itu sudah jenengan bagi belum Bu? Jadi gini, misalnya kelompok ini adalah 5 minimal. Berarti 5 itu ada yang menyampaikan, nanti ada yang sekretaris mungkin ada yang menangkap semua pesan atau bagaimana, itu sudah dibagi sejak awal atau mereka yang diberi kebebasan sama jenengan Bu? Saya beri kebebasan, tapi awal itu saya pegang dulu, masing-masing silahkan tentukan ketua kelompok. Jadi saya ngeceknya di grup WA mereka. Ketua kelompoknya saya minta untuk bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Kan itu proyeknya saya 3 jam pertama itu kan membuat produknya. Jadi memang membuatnya di sekolah. Jadi saya kan mengamati untuk ngatur. Ini bawa plastisinnya, ini bawa lemnya dan lain sebagainya. Dan saya minta untuk difoto di grup. Nah itu ternyata dengan ketegasan mereka bisa. Nah termasuk yang
misalnya ketinggalan barangnya itu minta keluarganya untuk datang ke sekolah ditaruh di pos satpam. Kemarin tuh kayak gitu nyeleleknya Bu. Jadi pas presentasi itu tanggung jawabnya di situ. Nah ketika presentasi saya murni silahkan ini kalian sendiri yang bertanggung jawab. Mau yang ngomong siapa, mau yang menjawab pertanyaan siapa. 5 menit lagi Bu, itu katanya Pak Mul. Timekeepernya just. Oke, Bu Heru. Jika jenengan itu saya kasih waktu tambahan ya, artinya jenengan itu saya minta untuk mengulang kembali keadaan yang sama di kelas seperti jenengan di 8. Ditaruhlah ini kita kayak dejavu gitu Bu Heru. Jadi jenengan sudah tahu kelasnya itu nanti seperti ini. Kira-kira apa yang ingin jenengan perbaiki Bu? Atau jenengan sudah di luar ekspektasi semua? Oke, saya ulang ya. Misalnya saya ulang, misalnya jenengan itu diberi kesempatan kedua. Jadi ini kan di kelas yang sama dengan orang yang sama, jenengan itu tahu nanti ending ceritanya seperti ini sudah tahu. Nah kira-kira jika jenengan diberi kesempatan kedua lagi, waktu yang sama 3 JP, kira-kira adakah yang mau jenengan perbaiki dari prosesnya atau dari jenengan mengungkapkan materinya atau mungkin medianya atau apa? Apakah ada yang mau diperbaiki atau jenengan sudah puas dengan apa yang terjadi hari ini Bu? Oh iya, ini sebenarnya saya yang belum puas itu gini Bu, ada yang kok itu masih bisa membagi tapi kalau enggak kelompok 4 atau kelompok 5 ya, ada anak yang memang pada dasarnya mungkin 20% yang pendiam ya, tadi kan 80% kinestetik. Nah gimana caranya biar yang 20% itu terbawa suasananya di kelompok itu, jadi mereka hanya megang itu kayak saya ini peraga saja dia iya, jadi tuh temennya sampai gini-gini itu juga nggak bantu bacain gitu, padahal kan itu kan nama-nama ilmiah ya Bu, misalnya retikulum endoplasma, padahal itu udah jadi kepasifan yang dibawa ada satu kelompok itu kebetulan kok ya, karena awalnya kan berdasarkan gaya belajar ya Bu, jadi kan itu nempel ada di satu kelompok, kemudian yang tadi kinestetiknya kebanyakan saya pindah ke situ. Nah ternyata dia yang mendominasi di kelompok itu. Nah mungkin ideal pembagian kelompok dari awal itu Bu, walaupun dengan gaya belajar mungkin saya metani kembali, karena kan tadinya berdasarkan minat belajar otomatis kan yang auditori kumpul sama auditori. Nah itu kan cuma ternyata itu tidak ideal ya Bu, ending ceritanya jenengan ternyata bahwa itu kurang ideal ya. Iya, kurang ideal. Karena tadi yang kinestetiknya kan ada yang kelebihan. Dia masuk ke kelompok yang harusnya lebih dari 7 itu kan masuk ke kelompok dia. Nah, ternyata dia membuat yang lainnya mati gaya. Gitu. Akhirnya temannya menjadi tidak bisa bergerak, tidak bisa mengekspresikan karena sudah kalah pamor ngeten gitu. Ini kayak Mas Kris ketemu kelompok SD itu ya. Yang awalnya heboh ternyata tingkat kehebohannya tidak bisa dibandingkan gitu dengan ketika bertemu dengan orang yang lebih heboh ternyata tidak bisa. Nah itu mungkin memperbaiki pola pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok. Itu yang pengen biar berjalannya sesuai dengan ya, walaupun ini saya udah merasa kok kamu tumben walaupun saya dalam hati gitu Bu, kok mereka ternyata bisa gitu. Oke, berarti terima kasih Bu Heru. Kalau saya simpulkan dari diskusi kita hari ini berarti sebenarnya kuncinya adalah pembagian kelompok Bu, untuk mengaktifkan dari potensi masing-masing siswa Berarti rencana awal yang jenengan mengelompokkan kinestetik ke satu kelompok yang utama itu ternyata harus tetap disebar kemana-mana supaya tidak ada satu anggota pun di situ yang mati gaya, ngeten. Betulkah yang saya sampaikan Bu Heru? Oke, berarti nanti bisa diterapkan untuk materi yang lain ya Bu. Iya. Mungkin bisa diterapkan untuk materi berikutnya ini Bu Heru. Karena mau tidak mau kan anak itu memang harus berkolaborasi, bekerja sama supaya terjadi sebuah pembelajaran yang ideal. Makatan Bu Heru, yang bisa saya sampaikan selamat Bu Heru, selamat Bu Heru. Hari ini adalah rancang juga sudah berhasil di luar ekspektasi, tetapi tetap masih ada hal yang rencana awal yaitu
Iya, kurang. jadi Makanya belum. Nggih. dia tidak bisa menyampaikan sesuatu menjadi semakin tenggelam dengan berkumpulnya anak-anak kinestetik jadi satu nggih Bu. Oke, berarti nanti Betul, untuk nggih, kira-kira betul. jenengan punya rencana apa untuk kelemahan yang sudah terjadi ini, Bu? Ya, mungkin ada memang beberapa, mungkin pembagiannya tidak hanya satu berdasarkan minat saja, Bu. Maksudnya dengan gaya belajar saja. Mungkin juga saya akan mencoba tetap ada campur tangan, kan kalau guru itu yang bermain juga. Ketika ada yang mendominasi, kan kita udah tahu juga anak-anak ini. Nah, kita mencoba untuk ngambil dulu ini, mungkin 50-50 seperti itu. Jadi kalau misalnya digabung ya bukan berdasarkan gaya belajar, tapi ada perpaduan. Misalnya jadinya kayak auditory kinestetik, visual kinestetik. Jadi kayak gitu, menggabungkan dua ini, Bu. Mungkin itu malah lebih ideal. Jadi tidak yang kinestetiknya menggembung gitu. Nggih. Nggih, Bu Heru, terima kasih jenengan sudah bisa punya solusi kayaknya Bu, tapi mungkin bisa diterapkan di kesempatan yang kedua ya Bu. Jadi mungkin bisa diterapkan juga di kelas 8A yang nanti rencana akan disupervisi oleh Bu Dian ya Bu Heru, nggih, supaya nanti pembelajarannya jauh lebih ideal, tidak ada kelompok yang terdominasi oleh orang-orang yang ya produknya lebih variatif karena mereka potensinya asetnya itu lebih bisa dikembangkan. Kemudian untuk kaitannya dengan pembagian kelompok juga betul bisa diatur sejak awal supaya terjadi kondisi yang ideal. Begitu Bu Heru yang bisa saya sampaikan. Kira-kira apa yang jenengan dapatkan pada diskusi kita hari ini, Bu Heru? Ya, alhamdulillah ini dapat masukan ya Bu. Tadi belum kepikiran Bu untuk merombak kelompok dari awal itu kan. Tadi muncul ide ketika Bu Sari, oh mungkin nanti yang idealis yang biar tidak didominasi itu bagaimana solusinya. Saya tadi jadi kepikiran, oh iya menggabungkan dua, kan ada 3 gaya belajar, 2 itu dijadiin satu audio kinestetik, terus kinestetik visual, nanti audio sama visual gitu. Jadi kan kelompoknya ideal, jadi tidak hanya bisa berbaur dengan betul sekali Bu Heru. Sudah kesimpulannya artinya belum enggak kepikiran. Jadinya sudah bisa menyimpulkan sendiri, sudah bisa mencari kira-kira solusi terbaik apa untuk pembelajaran yang lebih ideal dilaksanakan untuk kesempatan berikutnya. Oke, saya ucapkan selamat Bu Heru, sudah sukses apapun itu jenengan sebagai fasilitator terbaik saat ini yang bisa saya lihat. Waktu saya kembalikan kepada Pak Mulyana Sampun. Oke, Pak Mul, selamat Bu Heru, selalu sehat dan semangat. Oke. 17 menit, 18 menit ini. Oh maaf. Nah, selisih 2 menit itu kebablasan lah. Yuk. Nggih, monggo dilanjut. Ya, Bu Heru dulu, Bu Heru ke saya berarti. Nggih. Monggo Bu Heru. Bisa dimulai Bu Heru, monggo. Kontrol. Monggo Bu Heru dulu untuk menjadi koci untuk bertanya dengan saya berarti. Halo Bu Heru. Bu Heru. Ini Bu Heru apa? Pak, saya dulu. Mungkin Pak saya dengan jenengan. Nggih, saya dengan jenengan gitu nggih. Wajahnya jenengan saya duduk saya. Nggih. Ini Bu Heru kok suaranya hilang gitu bilangnya. Nggih, berarti saya sinyalnya juga hilang Bu Heru. Oh nggih. Nggih, ya Pak biar enggak habis waktunya, Pak. Nggih, berarti saya dulu ke jenengan nggih. Nggih, saya mulai sugeng siang Bu Santi. Sugeng siang Pak Mul. Pripun kabaripun hari ini, sehat? Saya Pak, semangat Pak, semangat sekali. Karena saya sudah lihat dashboardnya Pak, kita sudah 60%. Kita sudah mau lulus Pak. Jadi saya lihat Bu, kelihatan lebih ceria gitu. Iya, saya langsung potong rambut, terus membuat semangat diri saya sendiri karena yaitu jenengan sudah memotivasi saya kemarin itu Pak. Pokoknya semangat Pak. Tetap semangat. Ini Bu untuk kegiatan hari ini, pertemuan hari ini kita mungkin ada sesuatu atau hal
yang ingin kita sampaikan atau kita bicarakan, punya unek-unek ataupun sesuatu yang ingin Ibu sampaikan di dalam pertemuan ini, Bu, mungkin ada, Bu? Iya Pak, sebenarnya gini Pak, kami itu kan bagaimana mengoptimalkan, saya itu punya anak yang istimewa Pak, yaitu inklusi, ngeten nggih Pak. Jadi setiap hari itu dia nyaris izin sakit, tetapi saya nggak tahu itu sakitnya karena apa. Lah kebetulan besok itu kan kami ada acara kayak nonton bareng yang film Tegar itu loh Pak. Sekolah jenengan ada Pak. Lah itu terus, aduh sebentar Pak. Nah kemudian dia karena dia kan inklusinya itu inklusi yang slow learning itu Pak, slow learner. Jadi menangkap pembelajarannya agak lama. Lah mamahnya itu malah titip ke saya untuk menjaga. Jadi saya malah heran, saya tuh harus menjaga si anak karena dia itu tidak bisa menangkap pembelajaran, atau saya menjaga si anak karena kebetulan teman-temannya itu pergi untuk besok itu nonton. Nah itu saya tuh harus bagaimana ya Pak ya? Saya sampaikan ke orang tua supaya dia mengantar anaknya, atau saya berarti jaga di sekolah khusus menjaga dia, tapi kan berarti banyak hal yang harus saya kalahkan kalau saya harus menjaga dia itu Pak. Itu yang ini sampai detik ini tuh saya masih mangu-mangu, saya mau WA orang tuanya atau saya lapor kepada teman saya untuk menjaga, atau mungkin Bapak punya saran ya Pak, saya harus bagaimana ya Pak, soalnya anak ini adalah anak inklusif. Ini mungkin Tidak apa-apa Bu, ini masih Pak. Ini ya, masih proses. Ini sudah mulai belum Pak Mo? Sudah. Mohon maaf ya Bu, saya tadi fungsi ke perpus malah sinyalnya hilang. Ini tak lanjut dulu Bu Heru. Ini mungkin dari yang Ibu sampaikan itu mungkin punya tujuan akhir dari pertemuan kita ini, harapan yang diinginkan Bu Santi tentunya terhadap anak, terhadap orang tua, untuk ketemunya sebuah solusi dari akhir tujuan di pertemuan ini. Monggo Ibu, mungkin tujuan. Jadi, ya yang jelas itu saya ingin sebuah pencerahan atau ingin mengambil sebuah keputusan, tetapi baik untuk semuanya Pak. Jadi gini, baik untuk semuanya itu anak itu saat ini posisinya sakit gigi katanya seperti itu ya Pak. Jadi apa saya menyarankan orang tuanya saja untuk tidak usah masuk sekolah? Kan kalau misalnya orang tuanya mengizinkan anaknya untuk tidak masuk sekolah, berarti saya aman gitu Pak. Artinya saya tidak harus menjaga dia di sekolah. Tapi kalau hal itu sebenarnya diizinkan atau tidak tahu Pak. Kalau meminta anak untuk udah kamu nggak usah masuk sekolah saja, wong kamu sakit gitu. Karena secara kenyataan hari ini memang dia gusinya bengkak. Tidak berangkat karena sakit. Iya karena sakit. Kemudian tapi dia sama dokter itu besok boleh diizinkan berangkat. Artinya besok secara pembelajaran dia bisa aktif. Tetapi kan sekolah kami itu mengadakan tidak pembelajaran besok adalah kegiatan adiwiyata, di mana yang tinggal di sekolah adalah menghijaukan sekolah. Jadi tidak ada pembelajaran yang terlaksana dari jam pertama sampai jam terakhir. Bagi yang menonton berarti ya mereka berangkat dari rumah, pulang juga langsung ke rumah masing-masing. Nah itu yang masih menjadi pertanyaan saya itu adalah itu Pak, saya itu harus bagaimana terhadap satu anak saya itu tadi Pak. Gini Bu, menurut mungkin saya bisa diberi saya harus bagaimana itu Pak, saya masih belum menentukan. Itu kan ada beberapa kemungkinan yang bisa Ibu lakukan, apakah itu pilihan untuk anaknya diantar ikut, apapun tetap di sekolah, tentunya kan ada solusi. Atau kalau tetap di sekolah, tetap di sekolah, mungkin diberi tugas-tugas yang bisa
dimanfaatkan anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi atau mungkin anak tetap diikutkan kegiatan yang keluar sekolah tadi, kemudian tentunya dengan pendampingan orang tua. Harus dengan pengawasan. Ya, mungkin pengawasan atau seperti apa. Lah itu Pak, yang kedua itu tidak terlaksana Pak, karena pengawasannya jelas orang tuanya tidak mau mengawasi. Dia sudah menitipkan kepada saya, katanya seperti itu. Ini baru saja saya baca WA-nya, saya titip nggih Bu. Lah kalau titip itu karung ngeten kan nggih kula selempit teng andhap, titip uang saya selempitkan di dompet nggih Pak nggih. Lah itu yang dititipkan. Jadi tentunya hal itu kan menjadi tantangan nggih, tantangan maupun gangguan hambatan. Jujur mau ngapain itu bingung ini. Jadi untuk meraih tujuan itu jadi untuk meraih tujuan yang Ibu kehendaki, tentunya kan Ibu mempunyai sebuah kekuatan di dalam dirinya untuk bisa memunculkan atau memberikan solusi anak itu bisa tetap di sekolah atau bisa mengikuti kegiatan yang outing kelas tadi Bu. Jadi mungkin dari Ibu sendiri punya sebuah kekuatan yang bisa disampaikan ke anak untuk mengatasi masalahnya itu. Mungkin Ibu belum mengungkapkan ke anak tersebut ataupun belum menyampaikan bahwa Ibu itu sebenarnya mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan hal ini Bu. Monggo Ibu. Enggak Pak, jadi saya jelas tidak bisa komunikasi sama anaknya, yang pertama. Yang kedua saya komunikasinya sama mamahnya. Lah ini tadi siang ini baru aja saya baca WA-nya bahwa mamanya itu Bu Santi saya nitip ya karena biar nanti dia sama teman-temannya laki-laki. Jadi dia kan satu-satunya perempuan karena kalau di kelas saya perempuannya itu pergi semua Pak. Kalau yang laki-laki itu kayaknya masih memikirkan kebutuhan perut. Jadi mereka lebih senang beli mie ayam daripada diajak nonton bioskop. Jadi lah ini yang saya masih ada PR ini tadi karena kemungkinan besok itu si anak yang tadi istimewa tadi akan berangkat dan dia jelas sendirian di kelasnya. Tidak ada perempuan lain karena perempuannya semuanya healing-healing nonton bioskop Pak. Jadi saya harus bagaimana ini benar saya bingung ini Pak. Atau saya harus hubungi orang tuanya saja ya Pak. Kalau saya gini, kalau saya bisa kalau saya bisa memberi gambaran ya tentunya skala prioritas Bu. Ibu tentunya mengambil skala prioritas lebih utama menghubungi orang tua atau anak tetap belajar di sekolah atau anak tetap belajar di sekolah dengan tugas-tugas yang tentunya sesuai dengan kompetensi bakat anak yang dimiliki, tentunya seperti itu Bu. Jadi Ibu lebih mengutamakan skala prioritasnya, lebih mengutamakan menghubungi orang tua atau anak tetap berangkat sekolah. Mungkin di sekolah kan tentunya ada yang bertanggung jawab untuk memberikan tugas. Apakah di sekolah semua artinya rekan guru, karyawan semuanya ikut kegiatan semua atau masih ada yang tetap tinggal di sekolah sehingga bisa membantu mendampingi ibu di sekolah, anak itu di sekolah. Jadi memprioritaskan yang mana, apakah ibu mau yang anak tetap di sekolah atau menghubungi orang tua. Monggo, jadi Ibu mau merencanakan yang mana. Tentunya karena kita kaitannya waktu. Juga perlu dipertimbangkan juga kaitannya waktu yang tinggal beberapa jam hitungannya tinggal besok. Berarti kan segera untuk mengambil sebuah keputusan memprioritaskan mana gitu Bu. Monggo Ibu jadi bisa disampaikan ke orang tua ataupun memprioritaskan yang mana gitu. Monggo. Kalau misalnya gini Pak, saya meminta untuk orang tuanya tidak usah masuk sekalian aja, itu boleh nggak sih Pak? Artinya biar itu jadi tanggung jawab orang tuanya saja di rumahnya gitu. Jadi toh besok tidak ada jam tatap muka atau pembelajaran resmi gitu. Boleh nggak Pak?
Jadi meminta orang tua untuk anaknya udah di rumah saja supaya anaknya lebih terjaga, karena memang itu anaknya itu istimewa banget Pak, harus ada yang mengawasi, harus ada yang melihat jika ada itu terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan gitu loh Pak. Ya, itu diizinkan atau tidak ya Pak? Kalau hal semacam itu tentunya adalah keputusan itu tetap di pimpinan gitu, sebab apakah anak itu diizinkan masuk atau tidak, itu kan anak tersebut harus mempunyai alasan yang tepat. Misalkan dari pimpinan kok mengizinkan dengan alasan yang Ibu sampaikan, ya oke-oke saja, tetapi artinya bahwa tentunya dinas pun juga akan menanyakan, karena negeri biasanya kan ini kok anak tidak berangkat karena alasannya seperti ini, tentunya itu juga tidak tepat. Tetap harus dikomunikasikan ke pimpinan gitu Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi kemudian ini Bu, kaitannya berarti dengan kalau saya bisa pripun Pak? Pripun Pak, saya menyimak Pak. Untuk solusi nih Pak saya Pak. Ya, itu tadi. Jadi untuk kaitannya yang Ibu sampaikan tadi, ya tentunya harus dikomunikasikan dengan pimpinan Bu. Monggo, mungkin Ibu punya pandangan yang lain kaitannya dengan apa yang saya sampaikan ini. Iya Pak, kayaknya saya punya solusi deh Pak. Saya punya teman yang mungkin bisa membantu saya Pak. Artinya teman itu guru BK ya Pak ya. Guru BK Pak, ya betul Pak, guru BK Pak. Artinya dia sudah paham, atau satu lagi saya punya wali kelasnya yang lama Pak. Wali kelasnya lama itu sudah bisa mengcounter setiap hal-hal aneh yang mungkin bisa terjadi akibat perilaku yang istimewa tadi Pak. Ya Pak, betul Pak, saya punya teman yang mungkin bisa saya mintai tolong untuk besok menjaga si anak jika dia memang orang tuanya memaksakan diri untuk anaknya berangkat. Ya Pak Mul, saya kayaknya nggak perlu sampai ke atasan deh Pak Mul. Jadi saya mungkin akan meminta tolong wali kelas yang lama atau teman BK saya yang kami biasa untuk bekerja bersama menyelesaikan kasus-kasus khusus, dan itu saya anggap sebagai kasus khusus Pak, karena itu besok adalah hari yang sangat-sangat istimewa dengan anak yang istimewa juga Pak. Ya Pak Mul. Sepertinya saya mau mengambil itu saja Pak Mul. Jadi teman-teman wali kelas yang lama. Jadi kan ini Ibu sudah berkomitmen untuk kaitannya mengatasi anak yang tadi yang istilahnya khusus. Iya. Jadi saya tidak perlu meminta orang tuanya untuk tidak usah masuk, tapi apapun yang nanti orang tuanya putuskan, kita pihak sekolah siap menangani gitu saja ya Pak ya. Jadi betul ya Pak ya. Jadi menurut seperti yang Ibu komitmenkan untuk mengatasi anak tersebut itu dengan minta bantuan baik dari BK maupun dari wali berarti atau wali kelasnya yang lama ya Pak. Itu ya betul Pak. Saya punya 2 teman itu yang kayaknya bisa saya andalkan Pak. Kemudian program saya nggak pusing nih Pak. Kemudian setelah Ibu itu mempunyai komitmen semacam tadi untuk berkaitan dengan bekerja sama dengan wali maupun bekerja sama dengan BK, kemudian nanti tentunya Ibu punya rencana tindak lanjut setelah kita melakukan apa yang namanya kita coaching ini Bu, kita wawancara ini, kita ngobrol yang kaitannya dengan putra Ibu tadi. Mungkin punya rencana tindak lanjut apa Bu, kira-kira tindak lanjutnya akan seperti apa itu Bu? Suaranya hilang Bu. Oke, saya akan menghubungi teman saya Pak. Jadi teman saya itu yang pertama adalah plan A, plan B nggih Pak nggih. Yang pertama adalah saya hubungi teman BK saya dulu. Kalau misalnya beliau ada waktu dan bersedia, saya cukup teman BK saya, tetapi jika misalnya kok beliau juga tidak ada kesempatan untuk besok, saya akan menghubungi wali kelasnya yang lama. Dan itu artinya saya punya secepatnya saja nanti akan saya lakukan hari ini, karena waktunya juga sudah mendesak. Orang tuanya tidak akan saya hubungi Pak, karena itu adalah sudah kewenangan di luar ranah sekolah. Jadi saya hanya bisa mengkondisikan
sesuatu yang ada di sekolah saja. Begitu Pak, nanti secepatnya setelah kita diskusi ini saya akan tindak lanjuti apa yang sudah kita simpulkan ya Pak. Terima kasih sekali. Seperti pencerahan saya harus mau ngapain itu ada jelasnya itu. Terima kasih sekali Ibu atas apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita juga bagi anak-anak didik kita. Mungkin di dalam saya diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Tetap semangat ya. Bu, kita di terima kasih Pak, semangat dalam mendidik anak, dalam mencerdaskan anak bangsa Ibu. Ya. Terus sekarang kita baru ya Pak. Siap-siap. Terima kasih Pak masukannya. Segera saya tindak lanjuti Pak. Matur nuwun. Monggo baru kita lanjut baru. Itu Bu Evi dipesan bilang ke main room kita katut enggak? Enggak, kita masih diberi waktu. Masih Monggo berarti jenengan Bu. Saya padahal mau mengomentari yang tadi bisa, saya sangat tertarik kasusnya Bu. Ini banget, maksudnya update banget dan langsung bisa memberikan solusi. Pak Mul itu luar biasa. Monggo Bu Heru ke saya berarti saya yang mau wawancara Pak Mul Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Kayaknya sehat terus nih Alhamdulillah Bu. Tiap pagi hari kita lari-lari dulu Bu sebelum berangkat sekolah. Jam 5 sudah lari-lari saya Bu. Subhanallah, memang Pak ini saya penasaran banget ini Pak Mul kok kayaknya tidak pernah yang namanya wajah murung selalu semangat. Nah ini temanya yang ini lebih ke motivasi diri Pak. Jadi mungkin kan di sekolahnya Pak Mul itu memang apa seperti Pak Mul semua. Maksudnya energi saya penasaran itu. Ya ada yang energik, yang ada yang ya umum Bu pada rata-rata. Artinya kalau saya melihat teman-teman di sekolah itu ya lebih suka berolahraga Bu. Buktinya kita ada latihan voli ibu-ibu, bapak-bapak itu sore ini mau ada lomba tingkat kota Semarang itu antar SMK ini juga pada latihan Bu kalau sore hari. Juga hari Sabtu itu pada latihan badminton Ibu. Teman-teman itu Bu. Berarti memang apa ya Pak, yang pola kerja yang terbangun di SMK itu pripun Pak Mul? Saya membayangkan apakah sepadat ketika di kita ya Bu, kan habis proyek juga ada nih Pak kalau SMK? Ada, Sami tetap ada. Justru malah banyak proyeknya khususnya di jurusan elektro itu kan misalkan kita membuat maksudnya proyek P5 Pak? Proyek P5. P5 belum, kalau project kita P5. Belum. Kita baru mulai Bu untuk Merdeka Belajarnya. Jadi kita baru kelas 1 ini. Jadi baru kelas 1. Jadi maksudnya sepertinya kok saya melihat ada waktu yang cukup untuk tadi mengembangkan tadi yang hobi olahraga, bisa latihan. Kalau saya di sini tuh kadang baru mau mukul bola itu Pak sudah langsung disuruh briefing Pak. Saya malah yang curhat. Nah itu maksudnya apakah memang kepala sekolahnya seusia mboten Pak? Maksudnya apa lebih muda? Kepala sekolah kita sudah usianya 59 berarti. Besok tahun 2024 itu sudah pensiun. Itu. Wah ini nanti penggantinya Pak Mul ya Bu. Enggak bermimpi saya Bu. Angan-angan aja enggak. Ini harus diwujudkan. Jadi maksudnya saya ingin menggali tadi kan satu hal Pak Mul selalu olahraga, pola hidup sehat ya Pak. Dari pagi sudah mulai olahraga. Padahal ada dulu itu Pak Mul kalau 2 jam sebelum sekolah sudah mengerjakan di e-learning.
Nah, bagaimana cara memanajemen waktunya Pak Mul di rumah maupun di sekolah itu bagaimana Pak? Gini Bu, jadi Memanage di rumah maupun di sekolah itu. Ya tentunya kalau kita pagi itu tentunya jam subuh itu kan sudah bangun, artinya sudah persiapan sholat subuh, kemudian nanti sambung kegiatan jam 5 itu kan sudah kelihatan terang. Kemudian berikutnya saya lari-lari 30 menit di Tanggul biasanya Bu, rumah saya kan dekat Tanggul yang banjir kanal barat itu. Lari-lari di situ 30 menit. Kemudian nanti jam 6 kurang seperempat mandi, persiapan, sarapan. Jam 6 itu kita sudah berangkat ngantarkan anak di SMP 5 Bu, anak saya yang nomor 2 cewek itu. Oh, dekat sekolah saya loh Pak. Yang nomor 2, kalau yang pertama itu berangkat sendiri, yang ketiga juga berangkat sendiri. Kemudian sampai sekolah saya ya absen dulu, kemudian buka LMS kalau 15 menit atau berapa menit saya sempatkan untuk buka Bu. Mungkin ada info-info terbaru dari Bu Evi, pagi sudah kita baca. Kemudian lanjut nanti menyambut anak Bu, jam 7 kurang 10 itu kita nyambut anak di depan pintu untuk bersalaman. Tidak dikasih piket Pak yang menyambut. Kalau itu? Saya apakah tidak, semua guru seperti itu Bu? 7 kurang 10. Piket ada Bu, cuman kalau saya itu tidak piket, cuman kan karena staf gitu. Jadi standby selalu gitu. Jadi yang staf itu tidak harus piket tiap pagi untuk standby menyambut kedatangan anak. Jadi kalau yang piket ini tetap, Pak, pernah nggak Pak merasakan bosan Pak? Bosan maksudnya dengan rutinitas yang sedemikian teratur, kadang merasakan kebosanan buatan dengan sudah Pak Mul sudah berapa puluh tahun kemarin ngajar gitu? Di Pelita itu sejak tahun 2000, berarti sudah 23 tahunan. Ya, bosan enggak bosan tetap karena kita niati, kalau kita niati ibadah bosan enggak bosan gitu. Kita tetap semangat. Tidak pernah merasakan sesuatu gitu loh, maksudnya halangan ataupun tantangan di sekolah atau apa mengalami apa dengan pimpinan atau dengan teman sejawat. Kalau tantangan yang jelas pada saat tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru itu adalah tantangan yang begitu besar karena kita harus tetap mempertahankan jumlah kelas. Mencari ya Pak? Mencari. Kalau negeri kan datang sendiri, tapi kalau kita seperti swasta ini kan harus mencari, harus istilahnya nyari murid ya Mas. Gitu. Jadi itu salah satu tantangan. Tapi punya tanggung jawab pribadi bukan di masing-masing. Ya, kalau saya tentunya dibebankan ke guru-guru bukan maksudnya. Ya, kalau beban guru sih, sebab kita dalam PPD itu semua guru jadi panitia Bu, jadi semua bertanggung jawab. Gitu. Kemudian karena saya itu sudah berapa tahun, sejak tahun 2005 sampai sekarang itu dipercaya sebagai ketua jurusannya elektro, jadi saya juga lebih bertanggung jawab. Kalau saya pribadi kan? Untuk kesuksesan di dalam PPD khususnya jurusan elektronika. Gitu. Kalau ada nggak ide Pak Mul untuk bisa merekrut mungkin di luar yang diprogramkan sama sekolah, misalnya kayak menjalin masanya itu bagaimana? Punya kan tadi ada tantangan tersendiri untuk mencari murid. Nah kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan Pak Mul ke depan untuk bisa menambah murid dengan caranya Pak Mul, maksudnya bukan yang terprogram dari sekolah? Gini Bu, dengan adanya kegiatan CGP ini, saya kan semakin banyak mengenal dengan Bapak Ibu guru, khususnya yang ngajar di SMP. Jadi semoga dengan kita berkenal dengan Bu Heru, Bu Santi, kemudian ada Pak Lukmono, khususnya yang di sini Pak Tris, itu kan siswa saya yang dari Pak Tris, itu banyak Bu yang dari SMP Pak Tris itu
itu kan rata-rata malah dari daerahnya Pak nggih. Tris itu. Nah, dengan adanya kegiatan semacam ini, semoga bisa nanti Pak Tris membantu ke kita untuk mempromosikan ke sekolahnya gitu Bu. Jadi kita bisa berkolaborasi Pak, gitu masuk Bu. ke SMP kita Pak. Lagi. Nembus ke depan. Ngiklan ya Bu Sari ya. Nggih. Saya temannya Bu Sari datang ke tempatnya SMP-nya Bu Sari. Terus karena kebetulan saya itu Pak kemarin di Don Bosco, saya tuh ya juga nggak menyangka ya pertama kali ketemu Silahkan Bu kalau Verena. sudah selesai ke main room ya Bapak Ibu. Ini sampai ketemu Bu Verena itu saat sekolahnya datang ke sekolah saya. Jadi untuk ngiklan SMA ke SMP. Nah mungkin ini saya tadi kan Pak Mul sudah menemukan ada cara dengan teman-teman CGP yang ngajar SMP bisa kolaborasi ngoten untuk ke SMK-nya Pak Mul. Nah, saya memotivasi juga untuk nanti bikin surat resmi datang ke sekolah dan kayak iklan gitu, promosi ke sekolah negeri terutama. Bagus terima kasih atas mungkin nanti bisa diusulkan karena banyak sekolah swasta yang datang ke sekolah kami juga. Siap. Terima kasih Pak Mul, terima kasih atas waktu yang disediakan. Terima kasih. Sudah maaf kalau banyak yang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.